makarnya itu acara puncak ya. Jadi tiap sub-sub acara yang dibikin oleh kampus itu selalu punya satu acara puncak, yaitu namanya makarnya. Ya contohnya di makarnya pertama itu kan Victory of Persebaya. Dari Victory of Persebaya itu punya sub acara-acara sebelumnya, kita sebenarnya acara-acara minor ya. Itu acara seperti waktu itu nonton bareng final Persebaya Persija 2004. Lalu mungkin juga kegiatan sosial lainnya seperti mungkin yang rutin di bulan Ramadan itu kayak bagi takjil, terus ada donor darah juga, terus sama acara-acara setelahnya sedikit lupa. Pokoknya maka aja lah puncak acara dari Bonek kampus itu. Maka yang pertama ini bukan saya yang berjalan, cuman saya termasuk bagian dari panitia. Terus saya waktu itu Victory of Persebaya itu tujuan pertama ya, kita ingin yang pertama emang dari Bonek kampus ya, untuk asisten sebagai wujud dari Bonek kampus. Dan dimana waktu itu sangat berat karena masuk kampus dimana anggotanya ya udah mahasiswa. Jadi kita sebagai wujud boleh dari mahasiswa yang mencintai Persebaya dan juga Bonek yang menamakan Bonek kampus itu membuat acara dengan tujuan yang pasti untuk membangkitkan kita. Ini loh, Bonek masih ada dan masih berjuang, masih setia sama Persebaya. Jadi dan untuk di acara itu kita membatas semangat teman-teman dulu Bonek lagi ya dengan ini, Persebaya pernah juara, pernah ada di masa kejayaan, meskipun sekarang udah terpaksa tidur. Tema waktu itu Persebaya, jadi membahas era Persebaya di tahun 80-90 ya, termasuk tahun 60-70 juga ada. Itu Victory of Persebaya itu menunjukkan kalau Persebaya nggak bisa kayak gini, pernah jaya seperti ini. Jadi tujuan utamanya yang pasti untuk skala besarnya ya membangkitkan semangat anak-anak Bonek ini. Ayo kita perjuangkan Persebaya, kita bikin Persebaya bareng lagi, kita asiskan lagi Persebaya, dan kita jayakan lagi Persebaya ini. Kendala mungkin yang pertama waktu itu dari anak-anak sendiri juga minim pengalaman ya acara publik, bisa dibilang besar, apalagi kayaknya waktu itu di Jatim Expo, karena nggak sesuai ekspektasi awal. Ekspektasi awal kita hanya mungkin ya skala acara 100 sampai 200 orang lah. Ternyata setelah kita sounding ke antar komunitas, ke teman-teman Bonek yang lain itu wah tanggapannya sangat besar gitu. Dari situ saya anak ya berarti event ini nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh kalau bisa 100 ya harus 100, nggak boleh 70, nggak boleh 60 atau bawahnya itu. Tapi ya itu sih untungnya dari anak-anak, dari komunikasi, koordinasi lancar sih. Kendala mungkin ada, cuman nggak terlalu besar. Paling ya yang paling ingat dulu perizinan sih. Kalau jalan bagian itu perizinan harus ke polsek, terus dari pihak Jatim Expo, terus sama ini kontak untuk pelaku-pelaku sejarah seperti mantan pemain, mantan pelatih, dan juga mungkin orang yang terlibat dalam rentetan Bonek-Bonek yang aktif di tahun 80, 90 gitu. Itu aja sih komunikasi dengan narasumber aja. Suka juga, sukanya aja sih ya. Suka yang pasti kita ketemu pemain-pemain lama sih. Waktu itu seperti ada Coach Freddy Muri itu lagi terus pemain di era 80-an. Itu banyaknya sih. Macam coba bawa pemain 80-an sih. 80-an terus pemain 90-an, pemain yang bawa Persebaya juara di tahun 87, 88, 97, 98 itu hadir semua sih. Bukan hadir semua sih, banyak yang hadir. Dari situ sih kayak wah ini pemain yang dulu kita waktu itu tahu dulu mungkin masih muda, sekarang udah tua tapi masih aktif. Ada beberapa yang masih aktif di sekolah sepak bola di Surabaya.
uniknya itu sih, jadi kita meskipun mereka mempunyai nama besar tetap tetap baik, komunikasi juga nggak ada kesan sombong itu nggak ada. Dukanya mungkin lebih ke standing time ya, waktu ya, soalnya ya, koordinasi internal itu emang gimana kan kita emang lagi hari-hari kuliah ya, jadi kayak misalkan janjian jam 12 siang itu masih ada yang kuliah, udah ada yang kelar, terus maju lagi jam 3 ada yang kelas sore. Makanya itu sih mungkin untuk koordinasi beberapa emang ada yang sulit dipertemukan karena kita belajar sama kuliah juga, karena gimana nggak mungkin masa dengan kuliah. Karya Bone Kampus itu acara tahunannya dari Bone Kampus, pokoknya acara paling besar lah setiap tahunnya. Ya tetap namanya Mahakarya Bone Kampus jadi dua ya. Cuma temanya itu apa, story tahun 80-an, karena di tahun 80-an itu banyak peristiwa penting dan bersejarah buat Persebaya. Di antaranya adalah awal digunakannya apa, istilah supporter untuk Persebaya, yaitu bonek dari media Jawa Pos. Terus istilah tretetet bertandang ke kandang lawan dengan masa yang banyak. Terus juara di tahun 88 ya itu sama sepak bola kaca. Problemnya kebanyakan sih ya itu nyari artikel di tahun 80-an itu kan agak susah kan, kebanyakan kita ngambilnya dari koran. Nah, nyari koran 80-an itu kan ya agak susah, katanya kan di sekolah AWS itu pun koran itu Surabaya Pos, kalau nyari yang kayak Jawa Pos itu susah. Sama itu sih kendala tempat ya, nggak tahu ya kalau sekarang kan. Kalau dulu nama bonek itu masih dipandang sebelah mata gitu kan. Jadi kalau ada acara berbau bonek atau Persebaya itu agak susah pakainya. Kalau sekarang kan kalau kelihatannya di Kebang itu kan udah bisa masuk mall gitu. Tapi kalau dulu ya itu kendalanya nyari tempat. Nah, jadi ya ketemu dulur-dulur itu, dulur lawas itu kan bisa tempat buat kumpul-kumpul itu kan bikin acara. Mahakarya itu puncak acaranya teman-teman Bone Kampus ya. Jadi kontribusi di luar lapangan lah. Nah, itu puncak acaranya teman-teman Bone Kampus. Ingin membuktikan bahwasannya kita pun juga bisa kreatif, nggak hanya di tribun. Sebenarnya bukan saya ya. Jadi teman-teman Bone Kampus itu kan bikin acara tentang, waktu itu mikirin soal Mahakarya ketiga ini temanya Persebaya kita. Nah, tujuannya waktu itu membahas tentang satu musim yang lalu, jadi tahun 2018 sampai 2019 ya gitu mas. Memilih tema tersebut karena banyak keganjalan ketika satu musim di waktu Persebaya berjalan, mulai tentang transfer, denda dan lain-lain. Terus kita kan juga banyak kayak tiket ini, tiket home itu kan dikumpulin jadi satu. Terus sama mencari tentang ini apa, pemain. Jadi pemain yang apa ya namanya itu, kita nyariin satu-satu mas. Jadi per pemain ada, terus kita koreksi mulai dari berapa kali main sampai
ada yang nggak pernah main pun juga ada. Jadi kita dapat tentang Liga 1 musim yang lalu gitu. Dukanya dulu waktu itu kita sampai ngelembur malam subuh, pagi ketemu pagi.